Halo, shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di YouTube channel Kerinduanku Church. Senang saya Pastor Daud kembali bisa melayani saudara di renungan YouTube channel Kerinduanku Church. Sebelum kita masuk di dalam renungan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah Bapa kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus yang persiapkan hati kami, ubah hati kami seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi dengan benih kebenaran firman Tuhan. Dan kami doa ya Bapa, biarlah Tuhan Yesus yang memberkati segala firman yang keluar dari lidah bibir hamba, merupakan isi hati Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada siapapun yang mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin akan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk diberkati firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Oke, saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang akan saya bawakan adalah God's strength in our weakness. Kekuatan Tuhan yang sempurna di dalam kelemahan kita manusia. Saya akan bacakan di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Setiap orang pasti pernah merasakan kelemahan baik secara fisik, mental maupun spiritual. Ketika kita merasa lemah dan tidak mampu, kita cenderung merasa tertekan atau bahkan kita cenderung merasa putus asa. Namun firman Tuhan mengajarkan kita pada hari ini bahwa dalam kelemahan kita justru kekuatan Tuhan itu menjadi sempurna. Kekuatannya nyata Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya, apakah Anda merasa lemah saat ini? Apakah Anda merasa tidak berdaya saat ini? Apa yang harus kita sadari ketika kita merasa lemah? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yaitu kelemahan mengarahkan kita kepada Tuhan. Ketika kita merasa lemah, yang kita harus sadari adalah bahwa kelemahan kita ini sedang mengarahkan kita kepada yang punya sorga, yaitu kepada Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 7-8 demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Saudara yang kasih Tuhan, Paulus mengalami kelemahan yang besar yang membawanya untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kelemahan dapat menjadi sarana bagi kita untuk mencari Tuhan lebih dalam dan mengandalkan Tuhan. Musa yang merasa tidak mampu untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, meskipun dia merasa tidak layak, tapi Tuhan memperlengkapi dia dengan kuasanya untuk menjalankan suatu tugas yang mulia dan besar. Musa yang merasa dia gak mampu, Musa yang merasa dia merasa gak kuat, justru di tengah kelemahan itu, kuasa Tuhan bekerja. Musa akhirnya dimampukan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kelemahan kita tidak membuat kita lebih buruk, tetapi justru memampukan kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, merasakan kasih dan kuasa-Nya. Yang kedua, apa yang harus kita sadari ketika kita merasa lemah, yaitu kekuatan Tuhan terungkap di dalam kelemahan. 2 Korintus 12 ayat yang 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna.
Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Tuhan tidak menghindari kita dari kelemahan, melainkan Dia memperlihatkan kekuatannya dengan cara yang luar biasa melalui kelemahan setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Saat kita lemah, kuasa Tuhan justru menjadi jelas terlihat. Ketika kita merasa lemah dan kita menggantungkan kekuatan kita pada Tuhan, kita bilang apa adanya sama Tuhan, Tuhan saya lemah, saya gak mampu. Tapi kita harus bersandar pada Tuhan yang mampu membuat kita bisa melakukan perkara-perkara hebat. Daud ketika menghadapi Goliat di dalam 1 Samuel 17, dengan hanya sebuah batu dan umban, Daud mengalahkan Goliat karena Tuhan memberikan kekuatannya di dalam kelemahan Daud. Ketika Daud nggak melihat kelemahannya lagi, tapi dia melihat kekuatan Tuhan, maka Tuhan memampukan Daud mengalahkan seorang Goliat yang besar, Bapak Ibu Saudara. Apa masalah kita saat ini? Masalah kita adalah Goliat kita. Dan kita adalah Daud-Daud di saat ini, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, ketika kita merasa nggak bisa, kita merasa nggak mampu, maka kita harus menyertakan Tuhan, kita harus berserah penuh pada kekuatannya Tuhan. Jangan lagi memakai kekuatan kita. Mari kita sertakan Tuhan, kita gunakan kekuatan Tuhan untuk bekerja secara dahsyat, mengalahkan masalah pergumulan kita, mengalahkan Goliat-Goliat kita di saat ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita merasa tidak mampu, itu adalah kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan bekerja melalui kita. Jangan takut akan kelemahan, karena itu adalah tempat di mana Tuhan dapat menunjukkan kuasanya. Justru di tengah kelemahan kita, kuasa Tuhan yang dahsyat akan terlihat, akan bekerja di dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus kita sadari ketika kita merasa lemah, yaitu kelemahan membuat kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika kita berada di dalam kelemahan, kita belajar untuk bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Dia yang memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati setiap kesulitan dan tantangan. Hanya Tuhan yang mampu memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa keluar menjadi pemenang. Apapun masalah, pergumulan, sakit, penyakit yang kau hadapi saat ini, Tuhanlah kekuatan kita. Bersama Dia kita cakap melewati segala perkara, persoalan di dalam hidup kita. Dan hanya Tuhan yang mampu membuat kita keluar sebagai pemenang. Paulus yang menghadapi berbagai penderitaan, meskipun banyak kesulitan, Paulus tetap kuat karena dia bergantungnya pada Tuhan, bukan pada kekuatannya sendiri. Jangan pernah kita merasa sombong, jangan pernah kita merasa hebat, karena Tuhan membenci orang sombong. Yang Tuhan mau di tengah kekurangan kita, di tengah masalah kita, di tengah pergumulan kita, di tengah kelemahan kita yang mungkin sangat membuat kita menderita saat ini, membuat kita bingung mau ngapain. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sertakan Tuhan. Kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Jangan pernah merasa sendirian dalam menghadapi kelemahan yang kita hadapi. Tuhan siap memberikan kekuatan kepada kita, dan Dia akan melengkapi kita dalam setiap tantangan hidup kita dan menjadikan kita pemenang di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari. Kelemahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi kesempatan bagi Tuhan untuk
menunjukkan kuasanya yang besar. Yang punya sorga, crazy in love with you. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Katakan, kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dengan segenap hatimu katakan, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan dengan imanmu, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. God bless you.